Kami menilai diskon listrik sangat berpengaruh terhadap inflasi yang ada di pasaran. Produk-produk akan bisa turun gejolak harganya, dan tentu ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas di tengah-tengah menghadapi bencana ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Syifa di acara podcast Kolaboratif, Inovasi dan Transformasi. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru nih, yaitu strategi pemerintah dalam menekan inflasi pasca bencana yang terjadi di Aceh belakangan ini, terutama untuk Kota Banda Aceh sendiri. Untuk itu, kita telah mengundang Kepala Bagian Ekonomi Pemerintahan Kota Banda Aceh. Sudah hadir bersama kita Bapak Harisman SSTP, Master Economy Development ya Pak. Selamat datang Bapak. Ya Bu Syifa, selamat datang. Baik, Bapak ini untuk berbicara supaya lebih enak nih Pak dengan para teman-teman kita yang Gen Z mungkin ya Pak, umumnya sekarang. Itu better kita panggil Bapak atau Bang aja nih Pak? Bang boleh, lebih Bang Haris mungkin ya. Oke, baik Bang Haris. Seperti yang kita tahu Bang, belakangan ini Banda Aceh, mungkin Provinsi Aceh sedang dilanda bencana, yang dimana hal tersebut membuat beberapa pasokan bahan pangan itu terbatas. Nah, kita ingin menanyakan Pak, bagaimana mungkin apa sih penyebab terjadinya inflasi sehingga membuat masyarakat panik nih Pak? Ya, inflasi itu bagian dari kejadian atau efek dari aktivitas ekonomi. Oke. Itu terjadi karena ada gejolak harga di masyarakat atau di pasaran. Di tengah bencana, tentu inflasi ini menjadi keniscayaan. Kita tahu ada 4 hal yang menyebabkan inflasi itu terjadi. Yang pertama, karena kurangnya pasokan tadi. Yang kedua, tiba-tiba harganya melambung tinggi, yang tentu kita harus tahu apa penyebabnya. Yang ketiga, mungkin karena distribusi yang terhambat. Dan yang keempat, tentu ini ada permainan mungkin yang tidak sesuai dengan kaidah ekonomi atau ada yang ilegal. Ini tentu kita perlu cari solusinya. Itu kira-kira penyebab inflasi. Nah, di tengah bencana ini, itu sangat mungkin terjadi karena bencana kan bisa menghambat beberapa hal, misalnya tadi distribusi, terus pasokan, terus juga harga yang tiba-tiba dia bergejolak karena ada kepanikan di masyarakat. Nah, apalagi Banda Aceh, kita kan kota yang bukan kota produksi, kota yang menerima pasokan dari daerah-daerah penyangga di sekitar. Karena Banda Aceh dia bukan daerah produksi, pasti masyarakat was-was ketika misalnya kemarin kita dengar ada jembatan putus. Ini bagaimana dengan cabai di Banda Aceh, dan bawang di Banda Aceh, kan jadi semua kan jadi panik ya Pak? Panik masyarakat, apalagi ibu-ibu. Jadi itu mungkin ya, saya pikir ini keniscayaan. Tapi tentu kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Di tengah bencana, kita berharap juga masyarakat bisa berdamai dengan bencana. Karena bencana ini juga bagian dari ujian kita, maka perlu rasa empati yang tinggi oleh masyarakat untuk memahami keadaan, memahami sesama, sehingga tidak mengakibatkan kepanikan dalam hal mungkin mengkonsumsi sesuatu, sehingga secara wajar nanti kita bisa distribusi semua kebutuhan dengan stok yang masih tersedia, gitu. Mungkin Kak Syifa. Luar biasa sekali ya Pak. Nah, kalau boleh kita tahu nih Pak, setelah terjadinya atau penerimaan info bencana terjadi di mana-mana seperti tadi, apa saja nih langkah akurat mungkin atau langkah cepat yang dilakukan pemerintah setelah menerima berita tersebut Pak? Ya, mungkin yang kita bisa kembali ke belakang di akhir-akhir November itu tiba-tiba kan hujan lebat. Hujan lebat, dan Banda Aceh ketika itu ada beberapa event yang staraf nasional di Banda Aceh. Kita mendapat kabar dari media, termasuk media sosial, bahwa ada terjadi banjir di beberapa tempat di
Aceh. Oke. Tapi kita tidak tahu separah mana kejadiannya, tidak Belum seperti tergambar hari ya, Pak? ini. Ya. Tapi Ibu Wali kita dengan cepat mengambil langkah, kami dikumpulkan seluruh OPD untuk merespon akibat hujan yang tidak normal di beberapa waktu terakhir. Termasuk kami di bagian ekonomi ditugaskan untuk memantau keadaan pasar. Oke. Itu per tanggal 27 November kalau nggak salah saya. Dan setelah kita pantau memang ada gejolak di harga telur yang mulai menipis stoknya di pasaran. Tapi untuk yang lain waktu itu stabil, beras stabil, minyak stabil. Cuma telur saja yang kemarin itu sedikit menipis stoknya. Nah langsung di hari itu juga kita mengeluarkan surat edaran anti panic buying. Oke. Mungkin Bemko Banda Aceh daerah yang pertama dari 3 provinsi yang terdampak mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat agar tidak panik buying dan mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari dengan wajar. Karena hasil pantauan kita hampir semua barang pokok waktu itu masih dalam kendali kecuali telur ayam ras. Mungkin itu. Baik, Bapak. Berarti memang pemerintah sangat responsif ya, Pak, begitu mendengar berita adanya terjadi bencana langsung nih diarahkan para stakeholder untuk turun ke lapangan ya, Pak. Nah, seperti kita tahu, Pak, setelah terjadinya bencana tersebut, maka terjadilah gejolak atau inflasi di pasaran, Pak. Nah, apa nih strategi pemerintah yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembalikan atau menekan angka inflasi tersebut, Pak? Secara umum ada 4 strategi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya Banda Aceh. Se-Indonesia sudah menetapkan 4 strategi dalam penanganan inflasi. 4 strategi. 4 strategi. Oke, boleh jelasin mungkin, Pak? Menarik ini. Yang pertama, mengendalikan harga. Pastikan harganya terjangkau. Yang kedua, stoknya terjaga. Yang ketiga, kelancaran distribusi. Dan yang keempat, komunikasi yang efektif. Nah, untuk di era masa bencana, tentu tadi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, ini pasti bergejolak, distribusi pasti terhambat. Yang paling pokok mungkin strategi yang utama yang dipilih oleh pemerintah kota hari ini adalah komunikasi efektif. Dan kita merasakan hari ini dengan komunikasi yang efektif, dengan semangat kolaborasi, kita bisa dalam waktu-waktu yang tidak stabil ini, komunikasi yang efektif itu sangat tepat kita gunakan. Ini sebagai contoh fakta empiris yang kita kemarin alami. Kita mendapat informasi harga cabai di pasaran Banda Aceh tiba-tiba bergejolak luar biasa. Yang sebelumnya pasarannya harga tertinggi itu di angka 55.000 per kilogram. Kita dapat informasi sudah bergejolak sampai 200-300 ribu per kilogram. Wow. Dan di pasar kosong barangnya sangat terbatas. Nah, kemudian kita mendapatkan bantuan dari pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan adanya subsidi ongkos angkut. Jadi cabai dari Medan dibawa dengan pesawat. Nah, kita bisa beli harga cabai dengan harga Medan. Ongkosnya kita dibayar oleh pemerintah Aceh sehingga harga pasar yang berlaku di Banda Aceh itu tetap sangat murah. Dari harga 200-300 ribu ketika itu langsung turun di 2 hari setelahnya menjadi 120 ribu per kilogram. Dan per hari ini sudah normal, malah sudah normal sama seperti sebelum adanya bencana hidrometeorologi ini. Jadi ini wujud bukti bahwa dengan komunikasi yang kita lakukan baik dengan Bank Indonesia, baik dengan provinsi, telah mampu mengendalikan salah satu produk yang sangat bergejolak yaitu cabai. Baik. Dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi dengan lintas sektor ya Pak, tentunya menghasilkan satu solusi yang luar biasa di masyarakat. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, mampu menekan inflasi dari harga cabai yang awalnya menyentuh 200 per kilo ya Pak, menjadi harga normal kembali. Oke Pak, benar-benar sekali. Nah, untuk itu Pak, mengenai monitoring dengan harga harian di pasar tradisional mungkin Pak, apakah ada dilakukan koordinasi dengan para pedagang ini Pak, yang awalnya mungkin sempat menimbun beberapa barang nih Pak, dari kita sendiri, dari Dinas Kepala Bagian Perekonomian Kota Banda Aceh Pak? Baik Kak Asifa, jadi di Banda Aceh untuk proses
pengendalian inflasi sudah berjalan sangat normal, di mana setiap hari dinas pangan kita, dinas koperasi UKM dan perdagangan kita melakukan survei pasar setiap hari. Mereka report ke grup OPD setiap hari perkembangan harga. Tentu dengan adanya seperti itu kita bisa memantau gejolak harga yang ada, dan sampai sekarang kayaknya harga itu nggak ada yang bergejolak di Banda Aceh. Oke. Langka iya, tapi kalau harga sangat wajar, kecuali mungkin untuk komoditi energi seperti gas, dan kemarin BBM sempat antri. Tapi kalau untuk bahan pokok sejauh ini sangat normal dan sudah terkendali. Nah, yang berikutnya adalah dari survei yang dilakukan oleh dinas terkait tadi, yang dinas teknis, kami di bidang ekonomi mereport itu sebagai masukan kepada tim pengendali inflasi daerah. Dan informasi yang kami juga dapatkan bahwa selama bencana berlangsung, setidaknya sudah ada 2 kali kita melakukan gerakan pasar murah, baik dilakukan oleh kita di pemerintah Kota Banda Aceh maupun nanti di Provinsi Aceh. Dan mungkin nanti ada tambah satu lagi dari PDAM Tirta Daru yang juga melaksanakan pasar murah. Ini diharapkan juga bisa menjadi stimulus bagi masyarakat, bisa memperoleh barang yang murah di tengah bencana yang seperti ini. Baik. Berarti di tengah bencana ini pemerintah terus melakukan upaya ya Pak, pergerakan agar dapat menekan inflasi sebaik mungkin ya, agar dapat efektif kembali ya Pak. Ya baik Pak. Luar biasa sekali mengenai kerjasama lintas sektor tadi Pak untuk pengadaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Seberapa efektifkah Pak untuk perencanaan yang sudah dilaksanakan? Strategi yang pemerintah lakukan di tengah bencana ini yaitu dengan tadi gerak cepat merespon setiap isu yang berkembang di masyarakat. Contohnya gas ya. Gas, ketika ada informasi, ini kan mungkin bukan kewenangannya pemerintah kota, ini sudah menjadi ranahnya BUMN, yaitu Pertamina, Patra Niaga. Tapi pemerintah kota melalui koordinasi yang efektif terus berkomunikasi dengan Pertamina untuk memastikan adanya ketersediaan BBM ketika waktu itu, agar stabilnya BBM di Banda Aceh. Dan hari ini kita lagi berupaya agar pasokan gas LPG 3 kg, 5 kg dan 12 kg juga stabil di Banda Aceh. Ini terus dalam upaya yang dilakukan, dan tadi pun sebelum saya kemari juga Bu Wali sudah memanggil lagi pihak Pertamina dan PLN agar adanya kepastian kepada masyarakat. Nah, hari ini yang menjadi sangat kendali di masyarakat adalah energi nih, Kak Siva. Kita listrik belum stabil. Dengan kondisi BBM ini sudah stabil, tapi gas juga hari ini juga belum sepenuhnya ada. Tentu ini harus terus kita dorong. Karena kalau energi ini stabil di Banda Aceh, rasa-rasanya setengah dari keresahan masyarakat itu sudah selesai. Ya, hari ini juga air kan sulit karena listrik tidak ada. Orang-orang sakit di rumah sakit juga terkendala karena listrik rumah sakit juga harus terus standby, sementara genset ada daya tahannya untuk hidup. Nah, ini menjadi perhatian serius pemerintah kota. Nah, ke depan kita harus memang jadi daerah yang tahan bencana. Mungkin ke depan kita harus juga menyiapkan beberapa buffer stock ya, agar ketika bencana respon yang kita berikan akan lebih cepat, dan stok kita, pangan kita, karena kita bukan daerah produksi, itu bisa menjadi solusi mengatasi kepanikan ketika bencana melanda kita. Nah, yang berikutnya adalah kita juga harus terus mengedukasi masyarakat bahwa dalam era bencana, dalam masa bencana, rasa empati itu sesama warga harus tinggi. Kita harus merasakan keresahan, kekurangan yang dialami oleh warga-warga kita. Jangan nanti warga yang mampu belanja berlebihan, itu akan membuat kecemburuan bagi warga yang tidak mampu, sehingga ini akan bergejolak di masyarakat. Baik, cukup jelas sekali ya Pak, berarti seperti itu penjelasannya mengenai strategi pemerintah, dan juga Ibu Wali terus melakukan berbagai upaya bersama Bapak tentunya dari Kepala Bidang Perekonomian untuk terus melakukan strategi-strategi agar kondisi di Banda Aceh lebih kondusif lagi dari seperti biasanya ya Pak. Ya.
Keren sekali berarti itu Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, berkaca daripada kondisi sekarang ini Pak yang sering terjadinya pada pemadaman listrik dan itu seberapa pengaruhkah atau misalnya memberi dampak besar, sebesar apakah memberikan dampak terhadap perekonomian di Banda Aceh sendiri Pak? Untuk dampak secara pasti mungkin perlu diukur nanti setelah ini ya. Perlu ada waktu dengan metode dan parameter yang mungkin terukur secara keilmuan. Tapi memang yang kita rasakan hari-hari ini tanpa listrik semuanya bermasalah. Ini menjadi energi utama bagi hidup kita di era modern ini karena semua serba listrik. Air kita hidupi di rumah harus dengan listrik. Terus aktivitas kita di rumah harus dengan listrik. Benar. Nah, tanpa listrik ternyata sangat terganggu. Ini menjadi PR besar kita ke depan agar kita memiliki kemandirian dalam listrik ini. Ini mungkin nanti pemerintah dengan dorongannya kepada pemerintah atasan untuk agar bagaimana Aceh ini juga memiliki kemandirian dalam hal kelistrikan. Karena tanpa listrik yang memadai, di samping kita tidak bisa melaksanakan aktivitas dengan wajar, investasi pun akan terhambat ke Banda Aceh. Karena energi listrik itu ternyata salah satu pendorong investasi masuk ke Banda Aceh. Maka kalau kita ingin maju, kita harus memiliki kemandirian terhadap energi listrik ini. Ibu Wali Kota juga dalam hal ini, dalam hal kelistrikan, juga telah menyurati PLN, menyurati pihak-pihak yang berwenang, agar di era pemadaman ini kita mendapatkan insentif dari PLN. Kami sudah mengajukan adanya diskon listrik. Nah ini belum direspon oleh PLN. Karena ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Selama ini kita sangat merasa terdampak dengan pemadaman ini, baik secara kebiasaan hari-hari maupun secara psikologis. Ini mengubah semua kebiasaan kita. Kita harus kadang-kadang mungkin mandinya kita kurangi, kebutuhan air kita hemat-hemat karena kita akan terhambat dengan listrik. Nah, dan ini kami berharap kepada pihak PLN untuk memberikan diskon listrik kepada masyarakat yang terdampak bencana, dan ini diharapkan juga bisa menekan inflasi yang ada. Karena kami melihat dulu di awal tahun ketika ada kebijakan diskon listrik di bulan Januari, Februari, angka inflasi langsung turun dan ini berlaku secara nasional. Namun untuk ke depan mungkin untuk di arah bencana saja yang diberikan insentif diskon listrik. Dan kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Misalnya beberapa waktu lalu Ibu juga menyurati BP Migas agar stok BBM terjaga di Banda Aceh. Dan kami juga akan menyurati ESDM kembali agar stok gas juga kembali stabil di Banda Aceh. Ini bagaimana upaya kita terus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berwenang agar masalah yang dihadapi oleh warga Kota Banda Aceh dapat segera diatasi. Luar biasa sekali ya Pak atas penjelasannya. Dan itu merupakan satu info menarik tadi teman-teman, bahwasannya pemerintah dalam mengatasi menekan ya Pak, mungkin menekan angka inflasi, juga melakukan beberapa koordinasi dengan para sektor dan stakeholder. Salah satunya tadi PLN, kita sudah mencoba ya Pak untuk meminta diskon untuk harga listrik ya Pak ya. Luar biasa sekali itu Pak. Dan untuk masyarakat Banda Aceh sendiri nih Pak, apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan diskon tersebut Pak? Nah tentu ini kan ranah PLN ya. Kita hanya berupaya memohon, ini diharapkan bisa mengobati rasa yang dirasakan oleh masa selama ini yang dengan tanpa listrik ternyata kita sangat terhambat aktivitas sehari-hari. Dan kaitan dengan inflasi, kami menilai diskon listrik sangat berpengaruh terhadap inflasi yang ada di pasaran. Produk-produk akan bisa turun gejolak harganya, dan tentu ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas di tengah-tengah menghadapi bencana ini gitu. Baik, luar biasa sekali Pak. Di mana pemerintah dalam hal menekan inflasi terus berupaya untuk melakukan strategi-strategi yang luar biasa sekali seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi.
di mana Bapak Harisman menjelaskan bahwasannya pemerintah melakukan komunikasi bersama lintas sektor, kemudian Ibu Wali juga turun tangan dalam melakukan berbagai upaya seperti tadi langsung menghubungi dari Pak Dirut PLN-nya ya Pak ya. Dan ini merupakan salah satu strategi yang luar biasa dan harapan Bapak nih Pak, kita ingin tahu bersama harapan Bapak kepada para teman-teman kita di rumah mungkin Pak, atau teman-teman kita yang sedang menonton, apa nih Pak harapan Bapak kepada mereka di tengah kondisi kekacauan seperti ini mungkin ya Pak, dapat kita katakan bagaimana Pak harapannya? Ya harapan saya di harapan kita semua, kita mau listrik kembali normal. Oke, baik Ya Pak. kalau listrik normal setengah masalah kita mungkin selesai ya. Baik. Yang kedua mungkin tetap kami berharap pemerintah kota kepada masyarakat kota Banda Aceh, mari kita mengkonsumsi barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan wajar, jangan berlebihan. Ini untuk menjaga keadaan pasar kita semua terkendali, karena mungkin perlu waktu beberapa saat untuk menormalkan jalur distribusi barang dari Banda Aceh ke daerah penyuplai bahan pokok ke Banda Aceh. Tentu ini perlu waktu, sehingga dengan adanya rasa empati masyarakat terhadap sesama ini bisa mengendalikan gejolak harga di pasaran. Baik Pak, cukup menarik sekali ya Pak. Dan juga seperti yang Bapak sebutkan tadi ya Pak, harus adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat, bukan hanya antara pemerintah dan pemerintah saja, tetapi antara pemerintah dan masyarakat juga harus ada komunikasi yang baik. Oleh karena itu mungkin kepada teman-teman semua di rumah untuk tidak kemakan dengan omongan yang mengakibatkan panik buying ya Pak. Iya. Dan mungkin untuk mengakses beberapa informasi mengenai updatean tersebut, teman-teman semua dapat mengakses informasi di media sosialnya pemerintahan ya Pak ya. Ya betul Bu Siva. Jadi beberapa waktu juga ada informasi hoax yang beredar. Ada informasi di sini ada operasi pasar gas. Ternyata itu orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi itu. Sehingga masyarakat sudah antri panjang, jalannya macet. Ketika kita konfirmasi ulang ternyata itu bukan informasi yang resmi. Nah ini kan tentu dihindari ya. Benar-benar perlu sekali, tadi double cross check. Betul kata Bu Siva tadi untuk mengecek informasi yang beredar, karena ada saja orang yang bermain di keadaan yang seperti ini. Ya. Benar sekali Pak. Dan untuk itu Pak, pastinya pemerintah terus mengupdate ya Pak berita-berita yang pasti di bawah tagline pemerintah dan diupload di media sosialnya. Mungkin Pak bisa kita lihat di mana nih Pak kalau masyarakat mau akses media sosial pemerintah, terutama di bagian ekonomi Banda Aceh Pak. Ya kita punya Instagram di Ekosda BNA. Ekosda BNA. Itu merangkum aktivitas di bagian perekonomian, utamanya dalam pengendalian inflasi. Tapi yang lebih umum mungkin ya di Prokopim dan mungkin juga di Dinas Kominfotik. Dan termasuk di media sosial resmi punya wali kota dan wakil wali kota juga menyajikan berbagai aktivitas upaya pemerintah kota untuk menangani inflasi, termasuk menangani bencana sekarang ini. Baik. Dan pemerintah juga terus mengupdate informasi di situ ya Pak. Yeah. Jadi mungkin bagi masyarakat di rumah nih yang pernah atau kemakan dengan info-info hoax di luar, bisa tolong lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan mungkin karena adanya gangguan jaringan ya Pak, mungkin jadi menghambat para pemerintah juga untuk terus gercep mengupdate dari media sosial ya Pak. Tapi di balik itu pemerintah tetap bekerja dengan upaya yang keras untuk menekan angka inflasi. Dan terima kasih Bapak untuk diskusi yang sangat insight ini. Semoga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat di luar sana, di mana seperti yang Bapak katakan tadi untuk stop menjadi panic buying, karena memang stok dan ketersediaan masih ada. Hanya jika kita panik itu akan meningkatkan harga kembali ya Pak. Dan seperti yang Bapak katakan tadi, komunikasi adalah hal yang penting baik di antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu bijaklah dalam menggunakan pembelanjaan ya Pak, beli secukupnya dan tidak perlu panik buying. Oke Bang Harisman, terima kasih atas waktunya, senang sekali, semoga dapat berdiskusi di lain waktu. Baiklah teman-teman semua, itulah episode pada hari ini, semoga bertemu di episode selanjutnya dan terus pantau Instagram atau media sosial pemerintah untuk terus mendapatkan update-update info terbaru. Saya Syifa, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.